Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget saya Nanda Desita dan juga duo. Saya Cak Jokliti dan Pak Jok Luduk. Kita ketemu dalam acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur tambah barokah. Coba. Diulangi lagi. Ayo dulur. Sahur bareng Gus Miftah. Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur tambah barokah. Ibu-ibu ini loh, nonton aku kayak Bang Kredit. Ayo nyaur. Sahur. Ini yang bikin kata-kata susah loh. Mangga no. Ya apa dok? Ayo kabeh. Ayo kabeh wae para sedulur. Gak usah musik. Ayo kabeh wae para sedulur. Api. Terus ojo lali. Ayo wayahe sahur. Betul pas jamnya. Jamnya pas. Iya. Jam terus 3 terus bareng nonton CTV Jawa Timur. Kebanggaan ini. Terus acaranya apa? Ya. Sahur bareng Gus Miftah tambah barokah. Ayo sahur. Ayo sahur. Ayo sahur. Sama lagi. Ayo sahur. Coba saya ngendel iki lho. Hai Beb. Masya Allah. Coba ayo sahur bareng Gus Miftah. Sahur bareng Gus Miftah. Ayo. Tapi aku duwe nek iki. Ya. Lagune iki saire tak ganti. Ya apa Mas? Saya ya wow pun. Tak diapa nih. Ana areng asale saka kayu. Cakep. Terus Ana areng asale saka kayu. ya. Ana getih nemplek ning buah manggis. Artinya Yen sing ireng tak sawang tur katon ayu. Yen sing putih putih kenapa? kabeh padha manis. Yo, siji aja lali padha ngaji. Terus Loro ben ora iso bodho. Telu ayo kabeh bersatu. Asik. Siji loro telu ayo Nanda melu aku. Walah, seramelu masih. Coba jawaban. Ngomong apa? Satu. Raimu kaya. Ayo. Enggak, satu. Cintaku sama ibu. Terus dua. Ya apa? Aku semakin selalu cinta. Aku semakin selalu cinta. Tiga. Ayo. Tiga. Jangan buat aku kecewa. 1, 2, 3 kita menanti Gus Miftah. Kakak, iki antara Pariana main jilat, di kontrak 10 tahun. Beda tipis. Masya Allah, ini luar biasa ya. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Dari mana ini Bu? Menganti, Gersik. Sidoarjo. Gresik nggon iwak, Sidoarjo nggon petis. Terus? Yen maem iwak, petisnya ning kono. Jolet ngene ya. Ibu-ibu yang di studio ini sangat berenergi. Kenapa? Karena memang waktu perjalanan ke sini beli bensinnya cuma 1. Persembahan dari Pertamina Energizing You. Gorong Bu, hae kok Bu. Tenang. Kok iso ujunge. Siap. Mau. Dan juga untuk menjaga kesehatan tubuh agar ibadah puasa jangan sampai terganggu. Jangan sampai terganggu lambungnya. Mulai dari mual, kembung sampai perih ulu hati selalu sedia Promak Herbal. Obat gangguan lambung herbal nomor 1 di Indonesia. Bahan herbal lebih hangat, puasa lebih nyaman. Promak Herbal dengan bahan herbal berkualitas untuk gangguan lambung. Lambung sehat,
Lambung semangat. Nah, Gresik Sidoarjo yang pengen atine resik midhangetke dawuhe Gus Miftah ben awake uripe bejo. Masya Allah. Langsung saja bersama-sama Ibu ya. Kita panggilkan bersama. Ono gabah. Oh belum. Ono gabah cacahe siji. Ayo ngaturi Gus Miftah ben padha mirengke ngaji. Alhamdulillah. Wes kabantun mana iki? Sampai segmen dulu. Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Al-ayah amma ba'du. Para pemirsa sahur bareng Gus Miftah di studio dan di rumah rahimakumullah. Kelihatan malam hari ini studio kita meriah karena ada yang hitam, ada yang merah. Tapi tidak membuat hatiku tergugah. Iya. Tuwek-tuwek. Wah, ngenyek. Ngenyek iki lek sing ngendikan iki sik enom ngenyek kan pantes. Ngenyek ya itu. Itu bukan Boten, Bu, maksudnya niku tuwek tapi suwek kata lho. tuwek kemenyek. Kita hari ini temanya apa, Leh? Temanya agar iman kita tidak pudar. Agar iman kita tidak pudar. Para pemirsa dan penonton JTV Sahur bareng Gus Miftah rahimakumullah. Satu saat setelah sholat Jumat seminggu setelah Mas Dedi itu masuk Islam, ada satu pertanyaan menarik waktu itu. Dia bertanya kepada saya, "Bro, bagaimana cara saya bisa menjaga iman?" Waktu itu baru seminggu dia masuk Islam. Saat itu saya jawab, "Mas Dedi, Allah itu selain memberikan hidayah Islam, juga memberikan musuh. Musuhnya siapa? Setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang paling nyata. Karena memang Allah itu adil, membuat makhluknya itu berkeseimbangan, balance lah. Ada manusia, ada setan, gitu kan. Ada surga, ada neraka, gitu. Ada orang ganteng, ada orang jelek. Itu memang adil. Ada kaya, ada miskin. Sing ganteng kegantengan sing elek. Keleken. Lah, iya toh betul toh, Pak. Sing ganteng ada kaya, ada miskin. Terus ada apa tadi, Pak? Ada surga, ada neraka. Ada manusia, ada munyo. Nah, ada orang ganteng, ada orang elek. Lah sing ganteng kegantengan, sing elek keleken. Lah iya toh ngene lho. Laki iki setan dikeleki. Nah, saat itu jawaban saya adalah saya bilang sama dia, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Bahwa keimanan seseorang pun juga butuh diuji. Lah, mekanisme menguji iman itu salah satunya dengan dihadirkannya setan. Maka saya bilang sama Dedi waktu itu, "Mas, setan itu tidak mencuri rumahmu. Setan itu tidak mencuri depositomu. Setan itu tidak mencuri sertifikatmu, tidak mencuri BPKB-mu. Tetapi setan senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Makanya kenapa kita selalu diwanti-wanti, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian banyak ayat yang bunyinya, terutama ayat Madaniyah yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman.
Ini menunjukkan betapa pentingnya arti iman. Maka kita boleh kehilangan sesuatu untuk Allah, tapi jangan pernah kehilangan Allah karena sesuatu. Apa ada orang yang kehilangan sesuatu, kehilangan Allah karena sesuatu? Banyak. Orang yang kehilangan agamanya, kehilangan Islamnya hanya gara-gara jatuh cinta. Jatuh cinta kepada orang yang berbeda keyakinan. Kayak Joglodok sama Nanda, ini beda keyakinan. Joglodok yakin mau, Nanda yakin nggak mau. Joglodok yakin ganteng, Nanda yakin Joglodok orang ganteng. Ini beda keyakinan, sehingga kemudian apa? Ditukar dengan iman. Maka kita akan melihat di mana awal iman itu memudar. Karena dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, al-imanu karrih, iman itu seperti angin. Artinya bisa kuat, bisa lemah. Apa yang membuat iman itu menjadi kuat dan apa yang membuat iman itu menjadi lemah akan kita bahas setelah yang pudar berikut ini. Iya. Tahan, jawabannya akan kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Di mana lagi selain di sahur bareng Gus Miftah? Ayo dulur nambah barokah. Ayo dulur nambah barokah. Lo 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 lo. Cek dawa ya Allah. Ibu, tadi dari mana Bu? Gersik Menganti. Sangat berenergi. Yang sebelah kiri sudah sahur? Masih semangat? Tentunya karena Pertamina energizing you. Bu, tadi ke Menganti beli bensinnya di mana? Pertamina. Ya, lek pas ini hai aku nang pojok ae iki sungkan ono apa? Aku enggak. Sotegek nang ngarep. Ibu-ibu. Hari Kamis, malam Jumat. Gus Miftah manis, gak ada obat. Yo. Hari Selasa beli sayur gulai. Cakep. Hei kamu Nanda. Iya. Kayak orang nggak pernah dibelai. Gulai. Mikir. Mikir. Ngadeg nih karo opo. Ayo, hari apa? Kalau capek kamu harus rebahan. Ya. Ya, cakep. Agar pandai harus dididik. Artinya, cakep. Maaf Nanda, aku sudah punya pilihan. Iya. Ya. Pilihanku adalah Bu Dedi. Bu Sandi. Hei, apa? Bu Sandi. Kelontar beli salah. Wes banter salah. Bu Sandi. Kok iso Bu Dedi lho. Mangsamu. Lah aku marai ora konsentrasi kelingan. Apa kuwi? Kota Gresik, Sidoarjo. Cakep. Raine ora resik, cangkeme ora toto. Iwak kutuk diwadi tremos. Cakep. Pancen jok kluduk cangkeme merongos. Senajan tremos tapi nggo cantolan arit. Cakep. Biarpun merongos tapi iso nggo golek duit. Karena merongos bisa golek duit, kita doakan Joglodok cangkeme tambah merongos. Aduh ampun nonton tebak. Jadi tahun ngarep sedikit sampe ngene jan. Kalau saya nemen malah bahaya, angger pas becek ngerti kamu beteh. Gelasnya cuwil ya, Pak. Apa mengerti? Dalam, Pak. Bayi sing ora tau nyusu iki sapa?
bayi tak tahu nyusu. nggih kabeh nyusu. Ora. Lho kebutuhan Sedaya niku niku ngisi nggih. apa? Untuk napa niku menjaga Pasien Mas Purna Nggih. itu. Ora, ana bayi sing ra nyusu. sinten niku? Buta cakil. Ha nyusu ya susune mbokne entek lho ngene. Oh iya. Lah nika malah buta cakil niku nun sewu Bah. Jan ngertos matine buta cakil niku napa? Aku Gimana? ngerti, aku ngerti. Aku ngerti. Abang bergaul. Ayo. Napa Pak? Etane ra ngerti ngono lho. Etane ra ngerti ben lucu ngono. Iya makane. Ngapa? Buta cakil matine mergo perang karo sapa keh? Wis entah. Perang kali anu to. Lho. Janoko. Janoko. Wah, mboten. Oh. Mboten. Ayo sebabnya apa Apa? kok cakil kayak matine sebabnya apa? Stres, Lho kok stres lho? rasa itu. Lah kok iso? Lah sing merongos ngisor ngene. Balik. Lah saiki Jawaban nomor loro, jawaban iki. Napa, Pak? Siji ku bener. Nggih. Ya. Nomor loro, buta cakile matine mergo kelelep. Napa? sakit? Lah kelep idune dhewe ini balik. Tapi dedikasinya besar. Iya. Buta cakil kan akhirnya dia peninggalan yang sekarang digunakan oleh semua pembalap. bermanfaat. Apa kuwi? Helm cakil, Nanti cakil kuwi kok mati. mati. Helm cakil ra produksi kuwi ya. Ganti ae cakilmu dhewe. Lah karepe dikersakne Bu Sandi. Ya lah ibarat wayang ki ya. Abah kayak siapa, Nduk? Wah, Arjuna. wayang itu kalau Abah itu Arjuna dong. Gatot Kaca. Ngambah Dirgantara, ya toh? Ngagem busana, terus katiasanipun ngagem caping Basunanda. Udan ra kudanan, panas ra kepanasan. Petir ra Rotik tanpa sotang, Miber tanpa lar. mlebu warung tanpa bayar. Kuwi maling, Cok. Boten mlebu warung tanpa bayar mergo wis dibayari karo Pertamina. Ya wes. Lah si Jok Luduk iki ibarat wayang sapa, Nduk? Gak siapa ya? Nah, aku ngerti. Sinten, Mbak? Mbak? Boleh Oh, dong. bola dewa, boleh. Masa toh? Seh, Tak dulu. aja, Tak dulu. aja, Apa wis bilang aja. apa? Dek wis tak ketok. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Salih. Nah, kita tadi diingatkan bahwa al-imanu karih. Iman itu seperti angin. Yang namanya angin itu karakternya kan dua. Ada kalanya kencang, ada kalanya lemah. Nah, kita sebagai orang yang dititipi hidayah iman oleh Allah ini yang tahu potensi masing-masing. Kapan iman kita itu menjadi kuat, kapan iman kita itu menjadi lemah. Nah, Bapak Ibu pemirsa dan ibu-ibu studio yang dimuliakan oleh Allah. Iman itu salah satu awal pudarnya adalah ketika kita senang berbuat fasik. Fasik itu apa? Senang berbuat dosa. Maka Nabi sendiri ketika ditanya, ya Rasulullah, dosa itu apa? Coba ibu-ibu, menurut ibu-ibu dosa itu apa? Dosa itu. Aduh, terang. Sik. Dalam Bah. Begini. Takoni dosa iki apa? Adus ra krasa iki lho. Paduh. Jenat, Ibu-ibu. Aku curiga iki. Kenapa? Adus kan disirami banyu ra Nggih. krasa. Nggih. Gege dikeloni bojone ya ra krasa. Ya. Atus ra krasa. Adus ra krasa iki lho. Dosa itu ketika Kanjeng Nabi ditanya, "Ya Rasulullah mawal ismu?" Nabi, dosa itu apa? Jawaban Nabi adalah al-ismu mahaka fi sadrika wa karita ayatali alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Jadi karakternya dosa itu adalah ketika berbuat dosa hatinya tidak Nyaman. Kemudian yang kedua khawatir dilihat oleh orang. Makanya kenapa disebut maling? Maling itu pasti hatinya tidak nyaman. Dan dia kenapa disebut maling? Manusia dibalik aling-aling. Yang delik-delik itu loh, delik-delik. Jadi orang itu kalau berbuat dosa pasti hatinya tidak nyaman. Gus, kok saya berbuat dosa hati saya nyaman? Berarti hati kamu sudah terbiasa dengan perbuatan dosa. Maka hati ini jangan dibiasakan dengan perbuatan dosa. Karena kalau sudah terbiasa menganggap dosa itu ya bukan dosa lagi. Wis kulino kok gitu loh.
Mila ana istilah waeting tresno jalaran sangka Kulino. salah. Ora. Apa? Waeting tresno jalaran sangka ora ana liyane. Onane mung kuwi kok ya dikletak gitu. Jadi dosa itu perbuatan yang membuat hati kamu tidak nyaman. Makanya ketika ibu-ibu umpamane bentak suaminya, pertama kali bentak itu pasti menyesalnya minta ampun. Waduh, kok aku ngetak bojoku ta. Atine keronto-ronto. Tapi kalau kemudian bentak suamimu kamu santai saja, itu berarti kamu sudah terlalu sering bentak suamimu. Hati-hati loh Bu. Jangan sampai suamimu itu mati gara-gara bentakanmu. Lu bener? Beneran. Suamimu tuh gak usah kamu bentak, insya Allah mati sendiri. Iya. Mudar dewe kok. Kandani kok. Bu, krasa mboten nek mati dhewe. Nek ketok elak sing lanang bojone iki mau mesti cepet mati. Lah napa? Cetok karo kiai ngeyel apa meneh karo bojone. Iya. Nek garane Bu Sandi mesti dibentak pun rada sungkan. Lah piye? Nek bentak kan kudune sampean kuwi lho kurang ajar. Lah Bu Sandi piye lah Bu Sandi? Ya apa? Bu Sandi. Arep nyapa ya. Sing bahaya lek pas nawan niku kangen ngeteni kok. Ayo gendong. Tambah medeni. Kok Susana. Ora, kowe kira ngono Bu Sandi ya. Pripun, Pak? Dhek pengen karo bojone to. Wah, aku njaluk. Nyo. Sing terakhir pun to. Wis to. Aku iki ra krasa. Wis mlebu durung? Durung. Loh. Nah, maka karena hati itu kalau berbuat dosa tidak nyaman, maka jangan dibiasakan dengan perbuatan dosa. Orang yang berbuat dosa, terbiasa berbuat dosa, akan menimbulkan kefasikan. Meremehkan, mong dosa cilik kok. Allah juga Maha Pengampun. Itu kan kita selalu saja ketika bermaksiat berkedok apa? Allah Maha Pengampun. Ini salah itu loh. Jadi begini, saya itu membiasakan diri saya adalah ketika melihat orang lain, lihatlah dengan kacamata hakikat. Ketika melihat diri kita sendiri, lihatlah dengan kacamata syariat. Artinya apa? Kalau ada ketika melihat orang lain, lihatlah dengan kacamata hakikat. Jangan lihat salah. Oh, kayak kita kayak mesti orang sholat kayak. Itu berarti kita memandang orang lain dengan kacamata syariat. Oh, kayak kita sholat mau kok. Itu namanya hakikat. Begitu juga ketika melihat orang lain itu buruk. Bisa saja malam itu dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Itu namanya melihat orang lain dengan kacamata hakikat. Bahkan ketika melihat seorang begenggek sekalipun, yang dilihat bukan profesinya sebagai begenggek. Ketika ada begenggek datang ke panti asuhan, yang dilihat apanya? Bukan prostitusinya, tetapi sedekahnya. Ini berarti melihat orang lain dengan kacamata hakikat. Tapi ketika melihat kita sendiri dengan kacamata syariat, supaya apa? Supaya lebih hati-hati. Lah, supaya kroso, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita kembali di mana Ibu-ibu? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Ayo nonton JTV Jawa Timur acarane Sahur bareng Gus Miftah ben saya nambah barokah. Mbak Nanda, Aduh. aku rasa aduh, aku wis ngerti lek segmen 3 iki saran wae aduh. Lambungmu mesti kumat Pasti. dan aku Insyaallah. akan memberi obat sing Obat apa? sampean senengi mbok menawa iki bisa menyembuhkan penyakit sampean. Nggih. Bukan hanya Mbak Nanda aja, tapi ibu-ibu yang Ibu-ibu. lalu. Nggih, ibu-ibu, Jenengan sing ati saya- serak kroso barang ngono. Ada seragam. Nah, yang dari Gresik, yang dari Sidoarjo, mudah-mudahan mbok menawa jenengan punya lambung, obatnya hanya satu yaitu Loh, Pro. punya lambung semuanya punya lambung kok. Punya gangguan lambung. Punya gangguan lambung, Nah, Terus. yang ada di lambung. obatnya Pro. Lali. Jenengan niku apa? Broma? Iya, Broma. Broma ki sebab Herbal? apa? Iya, hebat. Herbal. 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 Cangguyak guyu. Kak jalakmu ya. Nesu. Kene iki mikir. Ben ra kleru.
Sesuk sing 5 episode. Duitnya kan tak gawa. Ya. Nggih ndandakne untumu ben penak ya. Ben gak salah-salah. Iya, enggak salah-salah. Iki ala Bu Sandi iki. Iya. Iya masuk. Ayo, ala Bu Sandi. Obatnya Broma Herbal. Iya. Broma Herbal dengan bahan herbal. Berkualitas untuk gangguan lambung. Enak loh kalau kamu punya istri kayak Bu Sandi. Ya kepripun? Nek geger, sing lanang iso keturun kok. Kok iso? Lah suwi kok. Lah kowe iki mau karo sapa? Suwi, sing lanang keturun. Tapi jane tuwepet malah. Tapi bahaya. Apa ya? Lek pas tanggane yang mek kobongan iku bahaya, Gus. Piye? Penak ibu-ibu sing ngeten iki cepet-cepet. Iya. Kalau melek tok kobongan kalau ndang diglene banyu, biur. Selesai. Kena Bu Sandi. Loh. Apa kae? Golek banyu. Lake oleh rong ember omah entek. Untung Bu Sandi nggak jadi polisi le. Kenapa, Pak? Ada di polisi nih, Mbak penjara mati-mati kok. Tak tembak. Melayu. Jadi. Lake ngeten ta, Pak? Tak tembak. Dor. Lah kena mripat iki. Ate yo. Ya Allah. Salam ala Nabi Muhammad. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah. Dor. Dalam Al-Quran, ketiadaan iman disebut dengan ketersesatan. Jadi lawannya beriman itu dolal. Dolal itu artinya sesat. Jadi orang yang ketiadaan iman di dalam dirinya berarti dia sesat. Dan pada dasarnya tidak ada manusia yang disesatkan oleh Allah kecuali orang yang fasik. Orang yang fasik. Dengan kata lain, bila manusia telah menjadi fasik, ia akan tersesat. Siapa tadi yang fasik, Bu? Orang yang berbuat dosa. Bahkan meremehkan. Ngene ora apa-apa. Engko lah yo ngibadah diampuni karo Gusti Allah. Kita itu kan sering salah memahami Allah itu Maha Pengampun. Nggih. Bukan berarti kalau Allah itu Maha Pengampun, kita dengan gampangnya berbuat dosa. Gitu loh. Allah Maha Pengampun, dosa di sini apa-apa gitu loh. Itu salah itu. Maka kemudian kita diingatkan oleh Allah dalam Al-Baqarah, wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan tidak ada yang disesatkan dengannya kecuali orang-orang fasik. Pertanyaannya adalah orang-orang fasik itu siapa? Alladzina yanquduna ahdallah mim ba'di misaqihi wa yaqta'una ma amarallah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Apa? Ciri-ciri orang fasik itu kata Allah dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah ayat 27. Ini ibu-ibu dengerin nih, ciri-ciri orang fasik. Siapa itu orang fasik? Adalah orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh. Apa perjanjian kita dengan Allah? Syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konsekuensinya apa? Ketika kita syahadat, ya mengikuti perintah Allah, mengikuti aturan Rasulullah. Artinya apa? Begitu kita melanggar aturan Allah, tidak mengikuti Rasulullah, berarti kita termasuk orang yang melanggar perjanjian dengan Allah. Ingkarus syahadah, dia berarti mengingkari syahadat. Makanya kenapa kalau kita berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat salah, langsung diulangi. Jadi itu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarulah imanmu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kita itu walaupun sudah Islam, sesering mungkin baca syahadat itu bagus, Bu. Dalam kesendirian asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Loh, persoalannya adalah kenapa kita membaca syahadat pas mau akad nikah tok, gitu loh. Ya kan? Makanya karena membaca syahadatnya ketika mau akad nikah, ya itu yang terjadi. Hadus ora krasa. Memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya. Jadi ini orang-orang yang mengurus tali silaturahmi. Membuat kerusakan di muka bumi. Lah orang fasik itu suka banget membuat kerusakan di muka bumi. Allah itu tidak menyukai orang yang perang kecuali dengan alasan. Maka orang yang suka perang itu berarti fasik. Termasuk membuat kerusakan di muka bumi, yaitu orang berlaku sewenang-wenang, sukanya bertengkar dengan suaminya, nggak mau akur dan sebagainya. Maka saya bilang suami itu hendaknya menyiapkan lato-lato di rumahnya.
Walaupun secara alami dia sudah punya lato-lato. Karena fungsi lato-lato itu adalah untuk membungkam mulut istri yang cerewet. Ciri-ciri istri yang cerewet. Jilbabnya merah, bajunya hitam. Nah itu biasa. Ada jilbabnya merah, bajunya putih. Enggak, jilbabnya merah, bajunya hitam. Gitu loh. Oh, tadi loro-loro nih, dua kubu. Dua kubu. Dua kubu. Ini kan sebentar lagi kayak kelompok capir ini. Lah, ulaika humul khosirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Bukan merugikan, merugi. Merugi. Coba bilang merugi versi Bu Sandi. Merugi. Sungguh terwelu. Nah, kalau Raja Naruto loh, sungguh terwelu. Terlalu. Terlalu. Oh, terlalu tak kayak gitu. Sing laras niku sungguh marmut. Maka kita bisa belajar bagaimana kemudian dalam catatan lembaran-lembaran sejarah itu banyak orang yang awalnya beriman matinya dalam keadaan kafir. Orang yang awalnya beriman matinya murtad itu banyak. Bal'am bin Bahura yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia tidak hanya orang beriman tapi dia juga orang yang sangat mustajabah doanya. Kalau kata orang Jawa mungkin itu geni, seomong-omongnya mandi. Tapi ibu-ibu tahu, ternyata Bal'am bin Bahura tidak bisa mempertahankan keimanannya dan mati dalam keadaan murtad, dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena dia orang berilmu yang sombong. Ini hidup di zaman Nabi Musa. Dia orang yang sangat alim, tapi matinya kafir karena sombong. Kemudian Ubaidillah Al-Jasi, delegasi orang yang pernah membersamai kanjeng Nabi hijrah, matinya kafir. Coba, kenapa? Karena dia rajin minum khamr. Tapi juga, ada juga kemudian yang diceritakan dalam kitabnya Imam Al-Qurtubi itu tukang adzan. Sehari 5 waktu dia adzan. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh dia adzan. Satu ketika dia adzan di atas menara, karena dulu kan adzannya nggak ada speaker, di atas menara supaya banyak orang dengar. Begitu dia adzan, di bawah itu ada cewek cantik lewat. Allahu Akbar, lihat ke bawah ada cewek cantik, dia langsung teriak, wow. Kalau aku lihat Bu Sandi, ini. Kegedean Siti, wow. Begitu selesai adzan, perempuan ini dikejar oleh sang muadzin ini. Dek, I love you full. Dijawab sama perempuan cantik ini, sorry mas, kita beda agama. Kamu Islam, saya Nasrani. Terus bagaimana supaya saya bisa mendapatkan kamu? Gampang mas, tinggalkan agamamu, ikut agamaku, maka aku akan menerima cintamu. Karena si tukang muadzin ini sudah jatuh cinta. Karena orang mengatakan apa? Cinta itu Buta. buta. Kalau jatuh cinta rasa tai kucing rasa Coklat. mesti tau ngerasa gitu. Akhirnya apa? Oke, saya akan tinggalkan Islam, saya akan memeluk agamamu. Akhirnya hari itu beberapa hari kemudian dia menikah. Mohon maaf Bu, setelah menikah mau kumpul dengan istrinya kepleset, mati. Dia kehilangan Islam, belum sempat kiku-kiku. Episode mbiyen kae. Cara saat ini diganti, Pak. Kenapa? Apa? Cis. Apa iki ciswi? Lah kiku-kiku. Kaya ngono tok tak ajari. Dalem, Mbah. Lah bojomu kesel kowe kok butuh karo bojomu. Nggih. Aku njaluk Dik, aku kesel ya Mas. Jawaban wae. Nggih wis, lak kowe kesel prasmanan wae. Napa niku? Lak kowe kesel tak prasmanan wae. Prasmanan. Tak buka dhewe tutup dhewe. Ngono. Mikir. Mela esuk malam Jumat ibu yang ngono karo bojone, Mas aku kesel mang prasmanan mawon. Piye mang buka dhewe tutup dhewe. Oke. Niki tahu. Tahu buka lalu nutup. Lah kira terus Dirubung semut. Nanti kok ladoh, lah kok malah nyepai serondeng. Lah dirubung semut iki keteke ora. Napa? Mesti laler. Nah kecut. Daripada kita ngomong kecut, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita kembali di sahur bareng Gus Miftah. Ayo, dulur, salam nambah barokah. barokah. Ayo nonton aja TV
Gus Miftah JTV, bisa juga bertanya-tanya ke dalam Instagram. Tapi sekarang kita akan memasuki bareng dengan ibu-ibu yang dari Sidoarjo. Oh, salah. Yang dari Sidoarjo. Yang dari Sidoarjo dan Gresik dalam segmen Kamu Nanya. Ayo Ibu, siapa yang mau nanya? Coba. Coba ibu-ibu ngomong, Ibu. kamu nanya. Itu loh, Dicopot. Pianyi kalau percaya diri gitu loh. Nah, coba yuk, ayo Bu. Aku nanya. Ayo ibu. Durasi, tanya. durasi. Ayo. Ayo, Bu, yang nanya mau tanya apa? siapa? Kita masa tuane nandang gini rupanya kita. Kita cilik-cilik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kami rombongan dari Gresik menganti Pelembatu atas nama Pelembatu. Masjid Jami Baitur Rahman. Yang kami tanyakan, ada orang sholat, Ibu namanya siapa? ibu namanya Bu Amah. 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 Aman, Amah. Amah. Nggih. Adine tampah ya? Apa Bu Amah? Yang saya tanyakan, ada orang sholat itu badannya nggak tegak, sering bergoyang-goyang gini. Iya. Ambek Bisa nyanyi. dicontohkan Bu Amah goyang-goyangnya bagaimana? Coba. Iya, Sholatnya sambil gini. iya sholatnya Ayo, gini. Itu bagaimana di dalam Islam, tidak tegak lurus enggak, tapi Yalah, alah. itu bagaimana Mbak di dalam Islam? Baik apa bagaimana sebenarnya? Baik apa? Itu siapa teman kamu sebelah kanan kamu itu, Boh? Apa? Yang begini. Yang sholatnya begitu-begitu Yang sebelah kanan sholatnya siapa? Bu Amah. Sinten sing salat sinten sing Sinten ngobahe niku? ngoten niku. Belum, teman saya, bukan saya. Teman saya itu. Terus temannya yang mana? badannya Ditunjuk, ala ditunjuk. layangan pedot jangan meloden goleng-goleng. Terima kasih, itu saja yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beli gabah di Kota Baru. Cakep. Hei Bu Amah, kok kamu kemayu? Jadi begini Bu Amah. Niku sebabnya semangat lambat ngertos jenengan. Apa? Ben kesoting. Kalau nanti teman-teman editor begini-begini diedit ya. Nah. Dan nanti penontonnya yang di netizen di TikTok juga nontonnya begini. Virus Amah. Jadi salah satu hal yang harus kita lakukan di dalam surat itu adalah khusyuk. Khusyuk dan juga tenang. Nah, ketika orang itu memperbanyak gerakan, itu berarti dia tidak khusyuk. Makanya gerak 3 kali berurutan juga dianggap. Makanya kita nggak boleh gitu. Kadang-kadang kan, atau mungkin saya tahu itu. Karena dulu pernah kasus itu imam ngimami sholat, dia gerak-gerak begini ternyata apa? Nahan ngising. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu ayat berikutnya Maliki Yaumiddin. Salat itu harus khusyuk. Salat itu harus khudu. Menghadirkan Allah di dalam hati kita. Jadi ya salah satunya ciri orang khusyuk itu gimana? Ya harus tenang gitu, harus tenang. Masa sekarang saya umpama nih, saya ceramah di hadapan presiden. Kan saya nggak berani pecicilan. Gesturnya dijaga, mimiknya dijaga, gerakannya dijaga, body language-nya dijaga, gerak secukupnya. Mosok ngadep pangeran pecicilan. Amah. Kita iki nganu. Sandi versi Gresik. Iya. Niku tesih awake nek pas atahiyatul akhir ke piye bae Bu Amah. Apa nih? Pas Atahiyatul atahiyat. akhir. Ya.
Ya tapi kan ya pasti akan terbawa semuanya. Biasanya fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Serah kuat tadi langsung itu niki. Kuat ngempet tadi. Mosok malaikatnya bengok, buka Didi jos. Wis salat apa dangdutan. Jadi gitu. Itu bisa mengganggu, apalagi kalau jamaah di masjid kan berpotensi mengganggu jamaah yang lainnya. Makanya kan kita tuh walaupun ibadah itu bagus juga ada etikanya. Contoh, kenapa kita nggak boleh menggunakan kaos yang ada gambar dan tulisannya? Kan ya lucu gitu loh. Kita sholat di belakang, di depannya pakai kaos ada tulisannya buronan mertua. Wah. Kadang-kadang juga banyak itu loh. Saya sholat di masjid, di depan saya ya Allah, pasien rumah sakit jiwa. Begitu rampung dia sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketok raine, oh alah jo kluthuk ta ya. Oh ngarepe niku apa kula tulis ya? Apa? Wis waras. Oh, kisare enten tulisane mulai. Apa? Wis waras tapi kumatan. Ayo. Ya sini, Ibu Gresik. Kumatan tapi terus Darjo. niki ya niki. Darjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Bu Irah dari Sidoarjo. Nggih. Ingin menanyakan kepada Gus Miftah yaitu apakah kewajiban dari anak laki-laki dan perempuan itu sama terhadap kedua orang tuanya? Dengan artian merawat beliau sampai usia senja. Oke. Apakah sama kewajiban anak laki-laki dan perempuan kepada kedua orang tuanya? Beda. Kalau kewajiban seorang anak laki-laki itu seumur hidupnya. Artinya walaupun dia sudah menikah, dia wajib untuk merawat dan hormat kepada bapak ibunya. Tapi ketika seorang anak perempuan menikah, maka hormat itu taat itu berpindah dari orang tua kepada suami. Nah, saya mencatat banyak hubungan seorang anak laki-laki dengan ibunya itu rusak gara-gara intervensi seorang istri. Kono ngopeni mbokmu terus kono. Kamu para istri saya kasih tahu. Ingat, suami itu anak laki-laki berkewajiban taat dan hormat kepada bapak ibunya seumur hidupnya. Kenapa? Karena besarnya suamimu itu atas air susu ibunya, bukan karena air susumu. Gedene bojomu mergo susune mbok nih, orang mergo susumu. Amah, rungokno kupingmu. Jadi gitu ya, beda. Maka dulu zaman Nabi ada perempuan yang dikabarkan bapaknya sakit, dia tidak berani menjenguk bapaknya karena suaminya lagi bepergian. Sampai bapaknya meninggal, dia juga tidak datang. Kenapa? Karena belum mendapatkan izin dari suaminya. Lah kalau laki-laki itu beda, dia seumur hidup harus taat, hormat, berbuat baik seterusnya. Taat kepada orang tuanya. Gitu Ibu Ira? Iya. Terima kasih Gus Miftah. Ingat. Gedene bojomu mergo susune mbok nih, orang mergo susumu. Malah kudu krungu kuwi kudu bupo. Ini ada doa Bu, doa yang kita baca supaya Allah tidak mencabut iman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu banyak dibaca. Mudah-mudahan Allah menjaga iman kita. Yuk niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadihi sanati imanan wahtisaban fardhu lillahi ta'ala. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk ibu-ibu yang sudah datang ke studio. Terima kasih kembali untuk Hotel Novotel Samator Surabaya Timur, 4-star hotel that makes every moment matter. Dan thank you sekali lagi untuk Pertamina. Terima kasih untuk Promak dan juga Pertamina. Energizing you. Insya Allah kita akan besok berjumpa kembali di jam yang sama dalam acara sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.
Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh